kebangsaan merupakan cara pandang yang dilandasi akan diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita saksikan bersama mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara bersama teman-teman saya dan juga para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kami sebagai narasumber kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Dina Yatira, peserta Latsar CPNS 2019. Sebelum kita mulai wawancara, boleh Ibu perkenalkan dulu diri Ibu? Terima kasih untuk Dina Yatira ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih Anda sudah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ASN, di mana di dalam ASN itu kita harus total mengabdi untuk kepentingan negara dengan menomorduakan kepentingan pribadi. Oke, sebelum menerima berbagai pertanyaan, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Cucu Cumiati. Saya mengajar di SMA Negeri 24 Bandung. Kita langsung mulai saja ke pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu nih, kan tadi Ibu sudah bercerita 17 tahun menjadi ASN, apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan dan bela negara? Terima kasih pertanyaannya. Ini berarti apa ya? Sebetulnya tidak usah diingat-ingat karena itu harus sudah melekat dalam diri seorang ASN. Apa itu wawasan kebangsaan? Ini bahasa itu sendiri ya. Wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan di wilayah Indonesia. Wawasan kebangsaan ini tentunya harus dinomorsatukan bagi bangsa Indonesia, mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Tentunya kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, apa yang akan terjadi? Nah, disinilah pentingnya pemahaman, penerapan dan realisasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai wawasan kebangsaan. Saya ingin bertanya kepada Ibu, mungkin dua saja, apa sih upaya yang Ibu sudah lakukan, dua saja contohnya untuk membela negara kita, membela negara. Upaya di mana nih? Apa dalam kehidupan masyarakat, apa dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Di tengah pandemi seperti ini. Sebetulnya tanpa kita sadari, kalau kita menerapkan protokol kesehatan dalam semua aspek kehidupan kita, itu sudah merupakan upaya besar tidak dianggap sepele itu. Jadi dengan kita selalu memahami, menerapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Resti Astuti Nurhayati sebagai CPNS Kota Bandung. Kali ini memohon izin kepada Bapak untuk menjadi narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Maaf, dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Guru Firman Hakim. Bapak kerjanya di mana, Pak? Saya kerjanya di Rumah Sakit RSUD Cibabat. Di Rumah Sakit RSUD Cibabat. Baik, Bapak, apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau menurut saya untuk wawasan kebangsaan, kalau menurut saya jadi wawasan kebangsaan itu jadi pemahaman masyarakat atau bangsa terhadap jati diri bangsa itu sendiri untuk menuju cita-cita dari bangsa itu sendiri. Kemudian kalau untuk bela negara, Bapak, menurut pandangan Bapak Kalau seperti apa? menurut saya untuk bela negara saat ini, terutama di Indonesia ya Bu ya. Kalau menurut saya kan kalau dulu itu kita sebelum merdeka banyak peperangan ya Bu ya. Jadi tujuannya itu untuk memerdekakan negara kita. Terus kalau untuk sekarang kita udah merdeka,
hanya berusaha membantu sesama gitu ya Bu ya, membantu sesama terus tanpa membeda-bedakan suku atau agama atau apapun itu gitu. Kalau saya itu sih. Ya, baik Pak. Kemudian menurut Bapak masalah atau isu apa yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan membutuhkan penanganan yang sangat cepat? Untuk saat ini kita tahu sendiri, kita semua tahu bahwa bukan hanya negara Indonesia melainkan dunia, karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Itu sih Bu yang sekarang lagi masalah negara kita atau dunia. Ya betul ya Pak ya, tingginya angka COVID-19 ya Pak ya. Nah menurut Bapak sekarang kan pemerintah itu menerapkan kebijakan PPKM ya Pak. Nah apakah menurut Bapak kebijakan pemerintah menerapkan PPKM itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan? Ya bisa jadi Bu ya, karena dengan diadakan PPKM itu jadi berskala besar, Ya. yaitu dimana aktivitas memang semua agak dibatasi, yaitu tujuannya untuk agar orang-orang tidak ada kerumunan, bisa menjaga jarak gitu kan. Karena dari si COVID ini penyebaran itu kan dari jarak ya, makanya harus jaga jarak, terus memakai masker, terus harus cuci tangan. Ya, betul. Baik Bapak, pertanyaan terakhir, karena Bapak sebagai nakes ya Pak ya, dan termasuk garda terdepan lah untuk COVID-19 ini ya, bagaimana upaya Bapak sebagai nakes untuk menunjukkan sikap negara Bapak terhadap Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau saya kan kebetulan dari dari tenaga kesehatan, terus banyak berusaha semampu dengan tenaga gitu ya Bu ya, merawat pasien-pasien COVID gitu ya, membantu semua kebutuhan sama dalam perawatan di rumah sakit gitu. Kembali lagi tanpa membedakan dari suku atau bangsa atau status sosial terutama ya gitu. Oh gitu, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Melani Siti Nuraini, peserta Latsar CPNS Kota Bandung Gelombang 9. Izin menjadikan Bapak sebagai narasumber untuk wawancara mengenai wawasan kebangsaan. Apakah Bapak bersedia? Iya, Sebelumnya, ini dengan Bapak siapa? dengan Bapak Usuk. Bapak Usuk. Sebagai apa Pak? Ya, dibilang sebagai pengurus RW atau tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, ya baik Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, kalau menurut Bapak, wawasan kebangsaan simpel aja, bagaimana kita mengenal tentang para pahlawan dan perjuangan para pahlawan kita. Itu nomor satu. Karena mengenal wawasan itu harus mengenal dulu sejarah. Salah satunya adalah perjuangan para pahlawan kita. Yang kedua, kita harus memahami tentang makna dari Pancasila. Bagaimana Pancasila itu kita maknai, kita pahami, dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu kegiatan sosial, keamanan, keagamaan, seni dan budaya, juga tentang bagaimana kita sangat peduli dengan kehidupan berbangsa dan bermasyarakatnya. Ya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, masalah apa yang sedang dihadapi di negara Indonesia? Untuk saat ini sebenarnya ada beberapa persoalan yang kelihatannya sangat concern terhadap keadaan
negara kita, malah termasuk juga mendunia, terutama masalah COVID. Nah, itu yang sangat berpengaruh terhadap keadaan negara dan bangsa kita saat ini. Ya baik. Apakah dengan adanya PPKM yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan? Menurut Bapak itu sangat bagus PPKM diterapkan. Kenapa? Karena memang budaya untuk mengingatkan dan dibikin aturan itu salah satu yang sangat penting untuk menyadarkan terhadap warga masyarakat tentang bahayanya COVID pada saat ini. Walaupun misalkan PPKM itu memang banyak pro dan kontra, tapi pada kenyataannya itu bisa dan mampu menekan penyakit COVID pada saat ini. Walaupun level-levelnya itu memang harus tidak harus dinolkan, tapi harus bertahap. Memang itu untuk menyadarkan terhadap warga masyarakat. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana upaya Bapak sebagai seorang tokoh masyarakat untuk menunjukkan sikap bela negara di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Untuk pertanyaan tersebut, mungkin Bapak lebih kepada ruang lingkup lingkungan terkecil aja. Itu pun mungkin salah satu untuk membantu program pemerintah, terutama bagaimana kita mencoba mensosialisasikan program-program pemerintah. Dua, juga kita menyadarkan masyarakat bahayanya penyakit COVID itu sendiri. Nah, itu barangkali itu bisa membantu ke pemerintah. Salah satunya mungkin termasuk bela negara juga, karena menyadarkan masyarakat, peduli terhadap masyarakat, dan lebih utamanya kita koordinasi dengan aparat-aparat daerah, misalkan desa, kelurahan, maupun bidang kesehatannya itu puskesmas. Nah, di sini melibatkan juga ada keamanan, Babinsa, Binmaspol. Itu juga kita harus berkoordinasi dengan mereka. Kita harus peka terhadap keadaan lingkungan setempat, barangkali itu. Ya baik Bapak, mungkin cukup wawancara untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan telah bersedia menjadi narasumber untuk wawancara kali ini. Sama-sama, terima kasih. Ya mungkin itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah menyimak wawancara yang dilakukan oleh ketiga rekan saya, dari ketiga narasumber tersebut dapat dianalisis bahwa aktivitas bela negara tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Artinya dapat disimpulkan bahwa bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun dapat dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan. Kegiatan kecilnya seperti mematuhi protokol kesehatan ketika pandemi merupakan wujud dari bela negara untuk menjaga kesehatan sesama. Memakai masker dan hand sanitizer ketika di luar. Kita juga dapat menjaga lingkungan kita tetap asri dan nyaman dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Setiap warga negara Indonesia wajib hukumnya menerapkan nilai-nilai bela negara dan juga mengaplikasikan wawasan kebangsaan yang mereka miliki. Terima kasih.